Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Grady. Dan video kali ini gue pengen ngomongin tentang Subaru WRX STI. Yuk, ikut gue. Nah, ini yang punya teman gue, Andrew. Thank you Andrew, udah mau di videoin mobilnya. Iya, boleh. Nah, tolong jelasin dulu, ini WRX STI yang tahun berapa? Ini WRX STI seleksi, ini tahun 2012, tapi registernya tahun 2014. Cuman semua sih overall gue standar sih depannya. Ya, ini air scoopnya gede nih, tapi bukan kayak Fortuner loh. Asli bawaan, bukan punya Fortuner. Terus depannya standar ya? Standar. Lampunya memang udah proyektor. Dia proyektor HID. Dia punya kalau speksi dia tuh nggak ada fog lamp. Kalau STI biasa dia ada fog lamp. Iya, jadi speksi itu kayak versi ya terondolan, lebih terondol sebenarnya. Jadi peredamnya lebih minim, supaya bobotnya lebih kurang dan performanya lebih bagus gitu. Jadi kayak fog lamp yang nggak gitu penting itu dikurang-kurangin gitu. Oke, lanjut. Dari samping sih fendernya sih kalau kalian bisa lihat sih dia gede ya. Ya, ini fendernya lebih lebar dibandingin sama Impreza biasa. Tapi gue nggak ganti velg biar kayak original. Ya, velgnya standar. Ya itu kalau misalnya STI biasa silver, kalau ini itu lebih ke rada abu-abu gelap gitu. Gunmetal ya, gunmetal grey. Iya, gunmetal grey. Cakep sih memang ini bawaannya. Bannya juga lebar, 245. Tebelnya 40, R18. Gak perlu ganti pelek, udah keren banget ini, udah cocok banget sih sebenarnya. BBK juga. Ya udah pakai BBK, remnya udah gede, ada tulisan STI-nya. Nah, ini nih biasanya kalau Subaru STI itu yang sebelumnya itu terkenal sama pintunya yang frameless. Nah, mulai generasi ketiga dia udah pakai frame. Memang sedikit berkurang kerennya, tapi itu demi untuk memperbaiki NVH ya, noise, vibration, sama harshness. Jadi STI yang generasi ini dia lebih refine harusnya daripada generasi yang sebelumnya gitu. Terus Drew, ini white body sampai ke belakang. Dan keren banget, pantatnya gila. Warnanya ya. Ini warnanya buat prairie blue. Yo, ini warna ikoniknya banget. Subaru tuh kalau nggak biru tuh gimana gitu ya. Iya, hero colornya biru. Ini kalau kena matahari tuh, wah bagus banget lah warnanya. Gila. Ayo kita lihat ke belakang. Tulisan STI aja sih. STI, Symmetrical AWD. STI ini Subaru Teknika Internasional. Ya kalau Toyota tuh TRD-nya lah gitu. Cuman asli nih ya, bukan body kit doang. Sejak generasi yang ini, yang STI itu udah nggak pakai nama Impreza ya. Benar. STI aja, WRX STI. Yang kalau Impreza tuh yang versi biasanya, yang non sport lah. Betul, yang non turbo. Terus ini spoilernya memang bawaan ini ikonik banget, gede ya. Terus gua knalpot. Knalpot udah ganti nih? Iya. Ini pakai apa? Ini HKS Super Turbo. HKS Super Turbo. Gede. Ya, kita dengerin suaranya sedikit ya. Wadaw, warna-warni. Iya, warna-warni. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Oke, jelasin bro. Ini kayaknya udah nggak standar nih ya, udah ada zero sport segala. Ini cuman biar anginnya sih lebih masuk ke tengah-tengah aja. Dari hoodnya ya. Ini coolernya sih masih standar, belum gue ganti. Oh ya. Kalau Subaru tuh dia intercooler di atas dia. Kok ada dua, atas sama bawah. Iya. Yang kalau bawah nih udah gue ganti Mishimoto tuh, jadi gede. Mishimoto. Dan ini yang speksi dia 2000 cc ya? 2000 cc. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, WRX STI ini tuh dia ada yang 2000, ada yang 2500 gitu. Biasanya yang masuk pasar ekspor lah ya di luar Jepang itu biasanya 2500. Nah, kalau ini si Andrew punya yang speksi dia 2000 cc. Meskipun cc-nya lebih kecil, tapi tenaganya lebih gede. Ini tuh kalau on paper sih 308 ya, 308 HP, torsinya 422. Gila. Itu gede loh angkanya. Dan ini udah lu dyno lagi ya? Udah. Kemarin gua ke Elika, gua ini stage 2 sih kemarin. Udah stage 2 di remap. Dan dyno berapa? Kemarin sih kalau on wheel 272an dikit lah. 272 on wheel loh itu ya. Jadi horsepower itu ada horsepower mesin sama ujungnya. Jadi
biasanya horsepower mesin itu lebih tinggi daripada on wheel karena kan udah lewat drivetrain, udah lewat transmission, udah macam-macam ya, dan tenaga di on wheelnya itu dapat 272. Kenceng ini. Kenceng banget. Ini oil catch tank nih di sini nih. Oil catch tank. Di sini gue pakai KNN open filter. Udah open filter KNN. Waduh. Oke. Ya. Enak ngeliatnya ya. Warna-warni mesinnya nggak bosen gitu. Nah, yang tadi gue bilang juga, dia nggak ada peredamnya karena mengurangi bobot. Jadi kalau misalnya STI yang biasa sih ada gitu. Cuma ini karena ini yang spek C, versi lebih balap gitu, lebih racing, jadi dia ditrondolin begitu. Oke, sekarang kita jalan aja dulu. Boleh? Nah, ini mobil tuh lu pakai buat harian atau memang buat weekend gitu? Weekend sih biasanya ini. Weekend ya. Soalnya kalau memang lu pakai ini harian, lumayan pinggang ya. Lumayan. Betis kiri capek sih. Iya, betis kirinya capek karena koplingnya memang dia berat karena dia torsinya kan gede ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeluh gitu bawa Yaris lah, bawa Mobilio, koplingnya berat gitu. Nah, kalau misalnya bawa mobil sport kayak gini, siapin aja tuh kaki. Dan memang ini mobil itu berasa kaku banget. Jadi kalau misalnya ngelewatin jalanan nggak rata gitu ya, tuh ini berasa banget. Tapi berasanya tuh bukan berasa nggak enak. Berasanya tuh justru tekstur jalannya kebaca gitu. Benar. Iya kan? Iya, berasa lagi di jalan. Berasa di mobil. Jadi lu kok apa ya? Kontak ke jalan tuh lu bener-bener ada di kontrol lu gitu ya. Iya. Berasa banget gitu ya. Suaranya itu loh. Karena kalau di Subaru tuh ada equal sama unequal kan. Nah kalau unequal itu dia ada rumble-nya. Kalau dia equal, jadi nggak ada rumble kayak ini. Oh ya, suaranya kurang gitu ya? Iya, itu biasanya yang 2500. Oh gitu. Tapi ini tetap sih suara khas Subarunya tuh, suara yang berat-berat apanya sih, garing-garingnya tuh ada gitu. 86 meskipun dia mesinnya boxernya Subaru, tapi suaranya nggak segalak STI asli. Iya. Beda ya. Gitu. Nah, terus ini kan dia yang spek C, jadi dia tuh spesial yang kayak tadi gue udah bilang, dia memang lebih buat track ready. Jadi dia tuh ada yang namanya IC water spray. Ya. Itu apa, Drew? Itu kalau misalnya mesinnya rada panas, dari radiator yang depan kan tadi kan kotak lebar tuh, yang di atas itu ada semprotan air gitu. Jadi biar nggak terlalu panas. Jadi ada cairan khusus yang memang buat nyemprot biar kondisi mesinnya tetap dingin gitu ya. Iya. Tangkinya ada di bagian belakang, ada di bagasi, jadi itu mesti diisi, mesti direfill. Iya, mesti lihat dulu. Takutnya habis. Turbo ya, gokil gak sih? Kalau apa enak banget. Wah, gila. Suaranya tuh lumayan memacu adrenalin meskipun gue duduk di samping tuh, tapi berasa serunya gitu. Gila. Nyetir Subaru tuh rasanya gimana, Bro? Nyetir Subaru rasanya enak sih. Karena dia all wheel drive kan? All wheel drive. Terus memang itu apa? Memang sih bantingannya berasa banget kayak gini kan. Berasa banget. Cuman kemanapun kita belokin tuh dia ngikut. Nah, jadi kelebihannya dia kan all wheel drive, terus suspensinya dan chassisnya tuh kaku. Jadi kalau misalnya dipakai buat belok-belok tuh bener-bener nurut sama kita ya. Iya. Karakter all wheel drive itu kental banget Subaru. Cuman kalau menurut gue pribadi ya, all wheel drive-nya itu gue lebih demen all wheel drive-nya Evo. Lu pernah bawa Evo nggak? Belum pernah. Jadi kalau Subaru itu memang lu pakai harian dia enak. Jadi buat bawa apa ya, pecicilan tuh enak. Tapi kalau misalnya lu mau push tuh ke limit gitu, misalnya lu bawa ke track gitu ya, push ke limit, pas lagi belok kencang tuh berasa understeer dia. Jadi bagian depan mobilnya tuh kayak mau keluar gitu loh, keluar garis gitu, rasanya gitu. Tapi kalau Evo itu berasanya lebih tajam, lebih pointy gitu, kayak ujungnya tuh lebih bisa lu arahin lagi gitu. Ya, tapi itu yang gua rasa sih. Nggak tahu kalau misalnya, kalau misalnya ada penonton di sini udah pernah cobain gitu, gimana menurut kalian? Kalian tim Evo atau tim Subaru? Komentar di bawah. Setirnya gimana, Drew? Setirnya berat. Berat setirnya. Setirnya tuh Subaru tuh berat, bener-bener berat, tapi beratnya bukan berat kayak nggak ada power steering gitu yang setengah mati gitu ya.
beratnya berat mantep gitu. Jadi bobotnya tuh mantep banget dan akurasinya bagus ya. Bagus. Akurasi bagus, respon bagus, setir mah mantep banget lah. Genggamannya juga enak, dia kulit. Joknya ini bukan yang Recaro tapi ya? Bukan. Kalau Recaro itu setahu gua ya, itu di UK Spec. UK Spec ya? Ada, tapi dia 2.500. Oh, 2.500. Nah, Ini enggak. terus kalau misalnya ada yang bingung gitu ya, kok Subaru ada yang 2000 cc EJ20 sama ada yang 2500 EJ25 gitu. Kok yang spek sih malah 2000 cc malah lebih rendah? Kenapa? Karena yang EJ20 ini dia sebenarnya meskipun cc-nya lebih kecil tapi inputnya lebih gede. Kalau on paper ya, tenaganya itu horsepower-nya 308, itu mesinnya tok standar, belum dimacem-macemin, dan torsinya 422. Kalau yang UK spec itu yang 2500, dia tenaganya 295 kalau gue nggak salah, dan torsinya 407. Nah, jadi memang yang 2000 cc lebih kenceng, dan yang 2000 cc ini dia twin scroll turbo. Twin scroll turbonya. Kalau yang EJ25 yang 2500 cc dia single turbo. Jadi karena dia manual juga ya. Ini kan manual nih mobil. Buat kalau yang 2500 itu sebenarnya lebih susah buat nyocokin RPM-nya. Jadi turbo lag-nya berasa ya. Kalau yang 2500 lebih berasa sih. Ini kan karena kebantu twin scroll-nya. Iya. Kalau gue pribadi sih nggak terlalu berasa. Iya, karena ini memang karena twin scroll jadi dia RPM-nya lebih lebih longgar buat dapetin RPM yang pasnya gitu. Kalau nggak turbo lag-nya lumayan parah sih dulu yang lu punya tuh yang hatchback. Itu mau parah. Turbo lag-nya gitu. Iya. Terus kacanya juga dia lebih tipis kalau yang spek sini. Orang mau buat competition kan. Iya. Demi mengurangi bobot, lebih enteng. Tapi ya akhirnya ngedampak ke kenyamanan ya. Ini mobil suara dari luar dari tadi masuk nih. Masuk pasti. Suara knalpot ini sih nggak apa-apa, suara mesin mobilnya enak soalnya. Tapi suara motor samping nih kedengeran. Tuh kedengeran. Ada motor lewat. Ayo, Bro, tarik dulu, mumpung kosong. Deg-degan besok. Itu udah cepet di 25. Serius? Cepet. Gila nggak berasa parah. Itu tadi baru di mode yang sport. Iya. Sport plus. Iya. Jadi Subaru itu yang STI ya, dia tuh ada ini namanya SI Drive ya. Iya, SI Drive itu kayak mode berkendaranya dia ada beberapa bro. Intelligence, Sport sama Sport Sharp nih paling. Ada 3 ya. Iya. Jadi yang tadi baru kita coba tuh baru yang Sport, belum yang Sport Sharp. Jadi tuh lebih kasar lagi pas itu ya. Iya. Gila. Tarikannya lebih gila lagi. Nah, terus enaknya Subaru yang manual dibandingin sama yang Matic. Kalau yang manual itu dia ada DCCD namanya, Driver Control Center Differential. Jadi karena ini mobil all wheel drive, dia ada differential tengahnya. Nah, itu bisa kalian atur powernya mau condong ke depan atau condong ke belakang. Maksimalnya tuh sampai 40% depan sama 60% ke belakang gitu. Jadi karakter handlingnya tuh bisa disesuaikan sama selera orangnya ya. Benar. Ini kalau gua sih auto aja lah. Auto. Udah. Iya, lagian itu kalau misalnya kita pakai di kota sih auto udah cukup banget ya, kecuali lu mau main ke track gitu kan. Iya. Nah, kalau kita ngomongin Subaru lagi nih, kalau dilihat dari eksteriornya dari luar, dia tuh mobil apa ya? Sporty banget gitu ya. Body kitnya mencolok kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya lu beli Subaru buat memikat wanita, susah ya? Salah kayaknya ya. Susah. Nanti yang datang malah orang-orang kayak gua. Laki-laki yang datang. Laki-laki yang datang. Nah, maka dari itu si Hendro nih berniat untuk melepas mobil ini. Iya. Kalau emang kalian demen, terus demen ngerawat juga, kalau harga cocok, ya boleh lah. Boleh lah. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Kalau misalkan kalian ada yang tertarik sama mobil ini, bisa langsung kontak Andrew aja lewat link itu. Ini FYI sih ya. Ini sih dikit yang masuk loh di Indonesia sih. Iya. Nggak banyak loh. Spek sih itu dia limited, cuman kalau gue nggak salah dia 20-an deh masuk di Indonesia. Oh, yang di Indonesia. Di dunia itu cuman limited lah, cuman berapa unit doang gue lupa. Nanti ada di poinnya. Nah, sekarang gue nyobain nih mobilnya Andrew nih. Gue tuh demennya Subaru tuh komunitasnya tuh di sini tuh kayak apa ya?
lumayan banyak ya yang gemar ya. Jadi meskipun dia ATPM-nya udah nggak ada, tapi karena komunitasnya dia gede, jadi urusan spare part tuh sebenarnya masih oke lah ya. Dan di aftermarket tuh banyak banget ya jajanannya ya. Banyak, tergantung dompet kalian juga. Iya, bisa disesuaikan. Ini gila, ini personnelingnya short shift banget nih, mepet-mepet. Tapi ya katanya sih lebih short punya Civic Type R yang baru ya. Oh gitu ya? Oh yang Type R yang baru gue belum pernah coba sih. Terus Subaru ini tuh, kalau misalnya kalian mengartikan Subaru ini tuh mobil mewah, itu kalian salah ya. Itu mobil sport gitu ya. Gini, lu lihat aja luarnya oke lah, keren gitu. Tapi dalamnya kan biasa aja. Biasa, kayak Vios. Vios barunya sekarang lebih keren gitu. Iya. Vios. Ini interiornya tuh B banget, biasa banget gitu. Jadi memang ini tuh bukan mobil mewah gitu, ini mobil sport, mobil buat orang yang demen nyetir gitu. Jadi gue tuh sangat menyayangkan ya kondisi kalau misalnya kita demen mobil gitu, kita petrolhead ya di Indonesia gitu ya, agak ngenes gak sih? Kayak lu mesti semua mobil sport tuh dianggapnya mewah gitu, jadi pajaknya mahal. Apalagi ini mobil all-wheel drive. Iya. All-wheel drive pajaknya plus-plus lagi. Lumayan. All-wheel drive itu kebutuhan ya, bukannya kemewahan gitu. Iya. Terus mobil sport itu bukan mobil mewah. Perlu diperingatkan ya, karena pemerintah kita kayaknya menganggap semua mobil yang sport tuh mewah gitu. Mobil sport itu bukan mobil mewah, tapi mobil mewah ada yang sport gitu. Iya benar, mobil mewah tapi ada yang sport. Iya kan? Gitu. Jadi nggak semua mobil sport itu mahal kan, kita ngenes loh. Di Indonesia itu lu mesti punya budget, lu mesti ngeluarin duit berkali-kali lipat lebih banyak untuk punya sebuah mobil sport, meskipun itu mobil tua. Benar. Kalau kita jadi petrolhead di Indonesia ya, nasibnya begitu. Agak susah. Oke, jadi video kita kali ini begitu aja. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, follow juga si Andrew di sini. Jangan lupa di subscribe, di share, teman gue punya. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kalian punya opini atau kalian punya pengalaman juga soal Subaru WRX STI atau Subaru lainnya, boleh komentar aja di bawah. Berikutnya sebenarnya Andrew masih punya Subaru satu lagi. Mau di videoin itu? Tergantung kalian mau. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady, jangan lupa makan. Dadah.